Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ridho Asidki, Eka Diana Putri, dan Lia Amelia. Ingin mencoba memaparkan materi terkait tentang konsep kredibilitas perusahaan dan citra bisnis. Konsep kredibilitas perusahaan. Nah, menurut Goldsmith et al. 2000, kredibilitas adalah tingkat kepercayaan konsumen kepada sebuah sumber dalam memberikan informasi terhadap konsumen. Jadi, secara umum, kredibilitas berarti kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk membuat masyarakat umum menaruh kepercayaan kepada orang atau organisasi tersebut. Dan banyak pula pendapat yang berkaitan tentang konsep kredibilitas perusahaan. Salah satunya yaitu dari Keller 1998 sebagai seberapa jauh konsumen percaya bahwa suatu perusahaan bisa merancang dan menghadirkan produk serta jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, walaupun kurang dijabarkan secara spesifik, Keller juga secara konsisten juga memasukkan kredibilitas perusahaan sebagai bagian dari reputasi perusahaan. Ada faktor-faktor penentu kredibilitas. Nah, faktor yang menentukan kredibilitas seorang atau sebuah organisasi diantaranya adalah keahlian dan kejujuran, di mana keahlian merupakan batasan atau indikasi dari kemampuan yang tinggi dalam mengelola atau menjalankan sesuatu. Dan kredibilitas sebuah perusahaan itu bergantung pada 3 faktor. Kotler and Keller 2006, yaitu yang pertama, keahlian perusahaan atau corporate expertise, yaitu sejauh mana perusahaan terlihat mampu membuat dan menjual produk atau melakukan layanan. Dan yang kedua, yaitu kepercayaan perusahaan atau corporate trustworthiness, yaitu sejauh mana perusahaan tampak termotivasi untuk menjadi jujur, bergantung, dan peka terhadap kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga, daya tarik perusahaan, yaitu corporate attractiveness, yaitu sejauh mana perusahaan terlihat disukai, menarik, bergengsi, dinamik, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada hubungan kredibilitas perusahaan terhadap citra perusahaan. Konsep kredibilitas itu sangat erat hubungannya dengan citra dari sebuah usaha atau perusahaan, di mana kredibilitas sebuah perusahaan ini sangat berpengaruh pada citra perusahaan tersebut. Dan hal tersebut sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan atau memperbaiki citra mereka di mata umum agar bisa mendapatkan profit atau income yang besar. Konsep citra bisnis. Pengertian dari citra sendiri yakni bagian dari kepercayaan, ide, dan nilai orang lain kepada objek tertentu, kepada misalkan perusahaan, organisasi, ataupun kepada orang lain, yang mana sebagai konstruksi mental yang diperoleh seseorang dari pengalaman dan pergaulan orang lain, dan juga merupakan pandangan, reaksi, serta persepsi yang dirasakan oleh orang lain terhadap yang berhubungan dengannya. Nah, suatu citra, pengembangan citra atau image adalah sebagai tujuan utama, sekaligus sebagai reputasi yang ingin dicapai oleh dunia bisnis khususnya. Nah, pengertian citra ini juga abstrak atau intangible, yang mana tidak dapat diukur secara matematis, tetapi wujudnya juga bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk seseorang, seperti penerimaan tanggapan baik positif maupun negatif yang khususnya datang dari publik atau khalayak dan masyarakat luas pada umumnya.
Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa citra adalah sebuah nilai, pandangan, perspektif, dan kualitas seseorang kepada objek, baik untuk orang lain ataupun untuk organisasi dalam objek tertentu. Nah, dari definisi yang telah dipaparkan ada dua karakteristik dari sebuah citra, yakni ada citra positif dan juga citra negatif. Maka dari itu, citra dapat diperbaiki sesuai dengan keinginan dari objek tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan yang mengalami krisis kepercayaan dari para konsumennya dan masyarakat umum, maka dampak citra dari perusahaan tersebut akan menjadi negatif. Nah, bukan hanya itu, dampak citra negatifnya ini pun dapat merugikan perusahaan, seperti halnya penurunan dalam minat beli konsumen dan penurunan citra sampai pada titik yang paling rendah. Maka dari itu, ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh organisasi, lembaga, ataupun perusahaan yang ingin memperbaiki citranya tersebut atau mengubahnya. Salah satunya yaitu ada pendekatan struktural. Jadi pendekatan struktural ini adalah tipe organisasi yang lumrah digunakan dalam lingkungan birokrasi pemerintah, yakni organisasi lini dan staf yang memiliki berbagai ciri berupa keunggulan dan kelemahan. Dapat diperkirakan bahwa penggunaan tipe ini akan berkelanjutan di masa depan. Akan tetapi harus ditekankan bahwa penggunaan tipe ini seyogianya hanya sebagai pola dasar yang rinciannya perlu didasarkan pada pendekatan situasional. Suatu organisasi dibangun dari beberapa bagian yang kompleks, misalnya dari identitas organisasi yang dapat dilihat dengan mempelajari visi, misi, filosofi perusahaan, dan juga nilai-nilai perusahaan. Identitas juga menentukan cara suatu produk atau jasa disampaikan ke berbagai audiens seperti pelanggan setia, pemasok, bahkan kepada karyawannya. Yang kedua, ada perihal budaya organisasi. Nah, definisi klasik dari budaya tersebut yakni budaya organisasi adalah persepsi yang sama di kalangan para anggota organisasi tentang makna kehidupan bersama dalam organisasi tersebut. Dari definisi itu dapat dikatakan bahwa setiap organisasi mempunyai budaya yang khas yang membedakannya dari organisasi lain. Budaya organisasi juga harus sedemikian kuat sehingga dapat memberikan arahan tentang cara berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi adalah norma-norma perilaku sosial dan moral yang mendasari tindakan dalam organisasi dan bentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas para anggotanya. Nah, maka dari itu budaya merupakan hasil karya cipta manusia yang dihasilkan dan telah dipakai sebagai bagian dari tata kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada peningkatan kemampuan kerja. Pengamatan menunjukkan bahwa dua sumber penyebab ketidakefisien, efektif, dan produktif dalam bekerja adalah perilaku yang negatif dan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dituntut oleh tugas. Mengetahui dari situasi demikian, maka perlu adanya kebijakan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk para staf karyawan, manajer, terutama pimpinannya. Selain program pendidikan dan pelatihan yang sebagai alat pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan agar sesuai dengan tuntunan tugas dan masyarakat, perlu juga diberikan substansi yang menyangkut keperilakuannya. Nah, dengan kata lain, suatu program pendidikan dan pelatihan yang bersifat manajerial, bidang fungsional atau teknis operasional, keperilakuan harus merupakan salah satu aspek yang mendapat sorotan. Yang keempat, ada juga perubahan organisasi dan perilaku. Jadi, dari perubahan orientasi perusahaan menuntut perubahan cara kerja yang efisien, efektif, dan produktif. Pendekatan yang legalistik diganti dengan situasional tanpa mengabaikan segi legalitas tindakan, transparansi dalam proses perumusan keputusan, dan keterbukaan dalam implementasi hasil keputusan tersebut. Dalam sebuah organisasi harus selalu adanya perbaikan,
dan perubahan standar kualitas produk dalam periode waktu tertentu untuk mencapai kualitas produk yang lebih unggul sehingga mampu bersaing. Keunggulan merupakan hasil kerja keras secara kontinu untuk menjadi terbaik dari para pesaing. Nah, keunggulan organisasi juga ditentukan 6 faktor utama, yaitu orang, kebijakan, proses, produk, praktek, dan juga kinerja. Selanjutnya, merupakan konsep-konsep mengenai kredibilitas, kualitas, dan citra bisnis. Menurut Al-Mabukhari pada 2003, pada umumnya, kredibilitas bisnis dapat diartikan sebagai kepercayaan masyarakat terhadap bisnis, baik itu berpangkal pada kualitas personel beserta segala aspek bisnis seperti masalah pemasaran, keuangan, kelancaran produksi, dan sebagainya. Berikutnya, citra bisnis merupakan pandangan masyarakat terhadap organisasi bisnis yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat oleh masalah kredibilitas dan kualitas bisnis. Didapatnya citra baik terhadap bisnis merupakan langkah utama menuju sukses suatu usaha di masyarakat. Istilah citra digunakan dalam berbagai konteks seperti citra terhadap merek, lembaga, orang, perusahaan, dan sebagainya. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berkelakuan jujur, tidak ingkar janji, karena janji-janji tersebut nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu berperilaku jujur serta selalu menepati janji yang ia miliki, citra pribadi seseorang akan meningkat, apalagi ditambah dengan kualitas atribut lainnya seperti materi dan non-materi. Citra dalam bahasa Inggris yaitu image merupakan sejumlah kepercayaan, ide, atau nilai dari seseorang terhadap suatu objek yang didapat melalui konstruksi mental dari hasil pergaulan atau pengalaman seseorang, atau merupakan interpretasi, persepsi, reaksi, atau perasaan dari seseorang terhadap apa saja yang telah berhubungan dengannya. Oleh karena itu, peran pemimpin sangat menentukan terhadap mutu produknya, karena erat hubungannya dengan mutu kebijakan serta mutu keputusan yang dibuatnya dalam perusahaan. Walau ragam gaya kepemimpinan telah dimiliki, namun untuk mencapai sukses, program pengendalian mutu sangat diperlukan. Dalam hal manajemen mutu, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu pemeliharaan atau maintenance, yang kedua ada pengembangan atau development, yang ketiga ada terobosan atau breakthrough, dan yang terakhir terobosan dapat diangkat ke jenjang yang lebih tinggi seperti yang dilakukan oleh Jepang dalam manajemen mutu mereka, yaitu Kaizen, yang berarti unending improvement, yaitu perbaikan dengan terus-menerus dalam segala hal, baik yang menyangkut pribadi, kantor, keluarga, pabrik, dan sebagainya. Usaha perbaikan ini dilakukan dengan mencari terobosan tanpa henti-hentinya guna perbaikan baik dalam bentuk backward quality atau forward quality. Lalu unsur-unsur kualitas dan kontinuitas perusahaan. Ketahanan sebuah perusahaan dapat diketahui dengan beberapa unsur. Tanpa unsur-unsur tersebut, sebuah perusahaan mungkin tidak dapat bertahan lama. Menurut Al-Mabukhari pada 2003, untuk menjaga kelangsungan hidup dan memperhatikan kualitas perusahaan, maka pemimpin harus menjaga unsur berikut. Yang pertama ada soliditas. Di sini diartikan menjadi suatu kepercayaan yang diberikan dari masyarakat terhadap perusahaan. Ada 3 macam soliditas, yaitu komersial, finansial, dan moral. Soliditas moral. Soliditas moral berarti kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sejalan dengan moral dari pemimpin atau moral perusahaan itu. Apakah tidak ada kecacatan atau keraguan pemimpin yang mengelola perusahaan tersebut? Moral menyangkut pergaulan, kebiasaan, perilaku, hobi, dan sebagainya. Yang kedua ada soliditas finansial. Dimaksudkan pada kepercayaan di bidang keuangan atau investasi dalam perusahaan.
apakah memiliki resiko yang tinggi atau yang rendah. Contohnya, mana yang resikonya lebih tinggi menggunakan uang pada bidang pertanian, pengangkutan, atau di bank. Yang ketiga itu ada soliditas komersial. Soliditas komersial menjadi yang paling penting dalam dunia bisnis. Ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menepati janji-janji dagang perusahaan. Yang selanjutnya ada likuiditas. Likuiditas berasal dari kata liquid yang artinya cair. Likuiditas ini menurut Suparmoko 1997 mencakup yang pertama ada likuiditas badan usaha. Ialah kemampuan badan usaha atau perusahaan dalam melunasi hutang-hutang badan atau perusahaan yang jatuh tempo. Yang kedua ada likuiditas perusahaan. Berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran atau menyediakan alat-alat selalu tepat pada waktunya. Yang ketiga ada likuiditas suatu aktiva, yaitu kemampuan suatu aktiva atau aset yang dijadikan dalam uang tunai pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya ada solvabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar semua utangnya pada saat itu perusahaan dibubarkan. Karena solvabilitas memiliki hubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan, maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus didasarkan atas dasar nilai jualnya. Berikutnya ada credit worthiness. Credit worthiness artinya kemampuan perusahaan dalam memperoleh kredit karena perusahaannya dapat dipercaya. Jika soliditas, likuiditas, dan solvabilitas baik, maka kredit worthiness-nya akan baik juga. Ketiga unsur ini saling membantu satu sama lain. Selanjutnya dapat dikemukakan 4 macam variasi hubungan antara likuiditas, solvabilitas sebagai berikut. Perusahaan yang liquid dan solvable. Yang kedua ada perusahaan yang liquid tapi tidak solvable. Yang ketiga ada perusahaan yang tidak liquid tapi solvable. Dan yang keempat merupakan yang paling parah, yaitu perusahaan yang tidak liquid dan tidak solvable. Yang terakhir ada rentabilitas. Memiliki arti sebagai perbandingan antara modal yang mendatangkan hasil. Rentabilitas ini dapat ditingkatkan dengan mempertinggi tingkat efisiensi perusahaan. Dapat dilakukan dengan sumber daya manusia yang kreatif serta profesional. Efisiensi dipertinggi di segala bagian. Berarti produksi perusahaan pun akan meningkat nantinya. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.